Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 1, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Ina di tema 1B, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islam hidina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Masih semangat ya anak-anak untuk belajar hari ini? Nah anak-anak, sekarang buka bukunya di halaman 131 ya. Dengarkan dan simak penjelasan Bu Ina. Duduklah dengan tegak saat membaca. Buku dipegang dengan benar. Membuka halaman buku dilakukan dengan perlahan. Jika tidak berhati-hati, buku bisa sobek. Setelah selesai membaca, buku diletakkan di rak buku. Nah, anak-anak, kita masih di halaman 131 ya. Kita jawab pertanyaan berikut secara bersama-sama. Nomor 1, saat membaca, kamu harus duduk dengan pintar, tegak. 2, buku harus dipegang dengan good, benar. 3, membuka halaman buku tidak boleh terburu-buru, pintar. Yang keempat, setelah selesai membaca buku, diletakkan di rak buku. Good job. Dan yang terakhir, buku harus dirawat dengan baik supaya awet dan tahan lama. Itu ya anak-anak. Silakan anak-anak isi di buku tema 1B-nya ya. Anak-anak, sekarang kita buka lagi yuk bukunya halaman 132. Amatilah gambar buku berikut. Ada buku yang besar dan kecil. Buku tersebut disusun berdasarkan pola. Gambar tersebut adalah pola berdasarkan ukuran dan warna. Ada pula pola berdasarkan jenis. Anak-anak bisa lihat ya di sini. Buku pertama ukurannya besar, yang kedua kecil, yang ketiga besar, dan seterusnya seperti itu. Itu adalah pola ya anak-anak. Pola berdasarkan ukuran dan warna. Nah anak-anak, sekarang kita pahami dan jawab di halaman 133. Lengkapilah gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Di yang pertama itu ada gambar buah apel. Ya, berdasarkan ukurannya, buah apel dipolakan sebagai berikut. Yang pertama, buah apelnya ukurannya kecil. Kedua besar, ketiga ukurannya kecil, keempat buah apel besar, kelima buah apel kecil, dan selanjutnya adalah polanya pintar, buah apelnya ukurannya besar ya. Seperti itu, jadi selang-seling. Kemudian ada buah nanas juga sama. Yang pertama polanya ukurannya besar, kedua kecil, ketiga besar, keempat nanasnya kecil, kelima nanasnya besar, dan yang terakhir adalah isinya buah nanasnya berukuran kecil. Seperti itu ya anak-anak, polanya sangat mudah bukan? Silakan anak-anak buat gambar buah apel dan buah nanasnya di buku tema 1B ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Sekarang kita lanjutkan. Ayo pahami dan jawab halaman 133 bagian B-nya. Tulislah urutan nama pola gambar berikut.
Anak-anak bisa lihat ya, di situ ada gambar matahari, awan, matahari, awan, dan awan. Anak-anak tinggal menulis aja nama pola gambarnya ya, sesuai gambarnya. Karena anak-anak melihat yang pertama itu matahari, anak-anak tinggal tulis dengan kata matahari. Dilanjut dengan gambar kedua awan, anak-anak juga tulis dengan kata awan, dan seterusnya seperti itu. Mudah ya anak-anak? Silahkan anak-anak kerjakan di buku tema 1B-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk baca halaman 134. Simak dan dengarkan penjelasan Bu Ina ya anak-anak. Terdapat berbagai jenis bacaan. Ada buku cerita, koran, majalah, komik, dan novel. Setiap orang gemar membaca buku yang berbeda-beda. Kita harus menghormati perbedaan itu. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihat ya buku cerita, koran, majalah, komik, ataupun novel. Ya, nanti anak-anak bisa lihat jenis-jenisnya sebagai berikut. Sekarang kita pahami dan jawab yuk halaman 134. Di sini ada kata yang tidak beraturan ya anak-anak. Nomor 1 ada kata huruf N, V, O, E, L. Jika disusun menjadi kata yang benar adalah ya, nomor 1 novel. Nomor 2 ada kata huruf K, O, I, K, M. Jika disusun menjadi kata yang benar adalah komik, pintar. Yang ketiga ada huruf M, A, L, A, J, A, H. Jika disusun dengan benar adalah majalah, good. Anak-anak silahkan isi dan tulis dengan benar ya di buku tema 1B anak-anak. Lanjut, buka lagi yuk halaman 138. Semua keluarga Mira suka membaca. Ayah, ibu, kakak, dan Mira. Namun, kakak dan Mira sering membaca dengan posisi tidur. Ibu juga membaca terlalu dekat. Nah, anak-anak, cara membaca yang salah ini anak-anak jangan tiru ya, karena itu akan membuat badan kalian lelah dan membuat mata kalian menjadi sakit ya. Sekarang kita lihat di halaman 139. Kerajinan terbuat dari bahan alam. Contohnya kerajinan dari rotan, bambu, serat alam, kayu, dan tanah. Yuk kita lihat yuk. Di sini ada contoh-contohnya anak-anak kerajinan dari bahan alam. Kita simak yuk. Nah, di sini yang pertama itu gambar tas kerajinan dari rotan. Kedua, kerajinan dari bambu. Ketiga, anak-anak bisa lihat ya, pot yang terbuat dari kerajinan serat alam. Dan yang terakhir, anak-anak pasti sudah sering melihat adalah kerajinan dari tanah ataupun tanah liat. Anak-anak, kita masuk ke tugas hari ini ya. Tidak terasa ya penjelasan dari Bu Ina. Semoga anak-anak memahami dengan baik materi hari ini. Tugasnya, anak-anak yang pertama, kerjakan halaman 131 bagian B saja. Kedua, kerjakan halaman 133 bagian ayo bereksplorasi dan ayo lakukan saja. Ketiga, kerjakan halaman 135 bagian B-nya saja. Dan yang terakhir, anak-anak kerjakan halaman 139 bagian A-nya saja. Ya, setelah itu anak-anak silahkan upload hasil tugasnya ke Google Classroom ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Kita ucapkan hamdalah di akhir pembelajaran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak soleh-soleha kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.